Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat malam, salam sehat dan sejahtera. Meski pelaksanaan ibadah keluarga pada malam hari ini masih kita laksanakan secara virtual dengan cara pertemuan ibadah dalam kanal Zoom dan YouTube, sehingga kita bersama melayani dan mengikuti beribadah dari rumah masing-masing. Namun biarlah kesetiaan serta kekusyukan peribadahan keluarga kita malam ini tidak berkurang dan tetap berkenan kepada Tuhan. Dan dalam sukacita, Tuhan pun menerimanya sebagai ungkapan syukur yang tulus dari kita umatnya, pilihannya. Dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Allah. Pemberitaan firman dalam ibadah keluarga malam ini adalah jemaat, marilah kita memulai peribadahan kita. Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu. Surya, bulan, bintang-bintang, puji yang menciptamu. Allah Bapa telah bersabda, jagat patuh padanya. Oleh hukum yang abadi, Dia bimbing semesta. Puji Allah Maha Mulia, janji dipenuhinya, diberinya kemenangan bagi yang dipilihnya. Maut dan dosa dikalahkan, umat Allah selamatlah. Surga dan seisi dunia, puji-puji namanya. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah,
kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka dan menerima permintaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 18, pasal 31 sampai 36. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapa orang berlindung dari Tuhan. Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah Dia yang meletakkan tinggalku dengan perkataan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa, membuat aku berdiri di bukit. Yang mengada tanganku berperang. Sehingga lenganku dapat melunturkan busur tembaga. Kau Berikan kepadaku perisai keselamatan. Tangan kananmu menyongkong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah, Dia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur malam ini masih diberikan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 hingga ayat yang ke-24. Kita buka dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang 11 hingga ayat yang ke-24. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan bacaan ini, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa minta hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk kembali memuji, memuliakan Tuhan dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat KPIB Tugu melalui kanal Zoom ini Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami, sebagai dasar langkah kami. Untuk itu ya Tuhan, mari diamkan setiap suara dalam hati kami. Hanya suara Tuhan yang berbicara melalui
tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman ini bagi kami semua. Urapi kami semua, secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan ini, agar firman ini boleh menjadi berkat. Mampukan hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap dan sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari saya akan membaca firman Tuhan malam hari ini yang terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau dan Tuhan menyertai engkau, yang pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dan sehefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul, dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab engkau telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofrah, kota orang Abiezer. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita sekalian yang melakukan firman dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini tentunya kita semua masih merasakan kasih dan karunia Tuhan. Berkat Tuhan yang kita terima masing-masing dalam keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Terutama berkat kesehatan sehingga kita masih ada sampai saat ini. Bacaan kita malam hari ini secara garis besar menceritakan tentang keadaan orang Israel yang kacau balau di Kanaan. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. yakni mereka menyembah Allah orang Amori. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Jelas dikatakan di sana mereka menyembah kepada orang Amori. Akibat sikap tersebut, maka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Bangsa yang kuat dan perkasa. Kita tahu Bapak Ibu bahwa bangsa Midian ini orang-orang yang sangat hebat. Dan ketika kita melihat tentang keberadaan orang-orang Midian dan bangsa Midian ini, maka wajarlah kalau bangsa Israel merasa takut. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan berat tersebut menyadarkan bangsa Israel bahwa mereka harus bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Karena ketika mereka ditindas oleh bangsa Midian, mereka sadar bahwa mereka perlu pertolongan Tuhan. Maka mereka pun berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan untuk menolong dan membantu bangsa Israel menghadapi orang Midian atau bangsa Midian. Maka Bapak Ibu, kita tahu dalam bacaan kita malam hari ini, Tuhan memilih Gideon untuk menolong bangsa Israel. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak semua orang memiliki sikap percaya diri yang tinggi. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau mendengar atau merasakan hal yang seperti itu. Kebanyakan orang malah lebih cenderung memandang dirinya atau memandang rendah kemampuan dirinya sendiri. Merasa saya kurang mampu, atau saya tidak bisa menghadapi sesuatu ini, ataupun tidak bisa menyelesaikan masalah atau pekerjaan ini. Kita lebih merasa lemah dan merasa tidak kuat atau tidak mampu. Kita merasa masih muda atau belum cukup berpengalaman, ataupun kita merasa bahwa diri kita ini berasal dari orang yang kurang dalam hal materi atau kedudukan, atau kita merasakan diri kita tidak terkenal. Namun Bapak Ibu sekalian, malam hari ini bacaan yang kita baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 hingga ayat yang ke-24 juga mengisahkan tentang Gideon yang juga merasa seperti itu. Tuhan memilih Gideon menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dikatakan di sana dalam ayat yang ke-11, lanjutan bacaan kita pada malam hari ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi saya bacaan malam hari ini ada hal yang khusus. Menjadi pertanyaan bagi saya ketika saya merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu punya pemahaman tersendiri, namun saya mendapat satu pemahaman begini. Mengapa Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan, bukan di tempat pengirikan, Bapak Ibu sekalian? Sedangkan setiap kali orang mengirik gandum itu harusnya di tempat pengirikan. Mengapa Bapak Ibu sekalian saya coba memahami bacaan hari ini
saya mengambil satu pemahaman bahwa Gideon takut ketahuan bangsa Midian. Itu menandakan bahwa dia adalah seorang yang pesimis, seorang yang takut, seorang yang kurang percaya diri, seorang yang inferior. Gideon sendiri mengalami krisis kepercayaan atau percaya diri ketika Allah hendak mengangkatnya sebagai hakim. Kita tahu Bapak Ibu, Gideon ini masih muda. Sehingga bacaan kita tadi katakan di sana, ketika malaikat Tuhan menyebutnya sebagai pahlawan yang gagah berani, jelas ia tidak percaya diri. Ia tidak yakin, saya kok masih muda. Kenapa dikatakan sebagai pahlawan yang gagah berani? Jelas ia sendiri merasa bisa seperti itu. Kalau dalam bahasa sehari-hari, saya belum berbuat apa-apa, kenapa saya dikatakan pahlawan yang gagah berani? Sehingga ia timbul dalam diri, timbul rasa tidak percaya diri. Ia merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan bangsanya. Dikatakan jelas Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-12, saya coba kembali membacakan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jelas sekali Bapak Ibu, Tuhan mengatakan pahlawan yang gagah berani. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tahu bahwa menjadi pahlawan, kata pahlawan yang gagah berani mempunyai arti bahwa tentunya kita sudah melakukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu, kita sering mendengar penghargaan pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan perjuangan kemerdekaan, membela negara. Tentunya bahwa menjadi pahlawan itu dia sudah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini ataupun bangsa-bangsa yang lain, atau sudah menyelamatkan perang. Jadi kata pahlawan di sini berarti kita sudah melakukan, pemahaman saya Bapak Ibu, sudah melakukan sesuatu, sudah berbuat sesuatu untuk menolong atau menyelamatkan orang lain. Namun Gideon sendiri merasakan bahwa saya belum melakukan apa-apa. Saya belum melakukan apa-apa, tapi Tuhan sudah mengatakan kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memilih Gideon menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Gideon sendiri merasakan bahwa Tuhan berkarya kepadanya. Pahlawan yang gagah perkasa atau pahlawan yang gagah berani, itu berarti dia siap untuk melakukan sesuatu dan sanggup untuk melakukan sesuatu melawan musuh atau melawan medan perangnya. Gideon merasa dirinya masih kecil Bapak Ibu sekalian, masih muda, tidak mampu berbuat apa-apa, lemah, tidak berguna, tidak bisa menjadi pemimpin. Karena ia merasa dirinya sangat lemah. Sehingga ia tidak merasa atau ia tidak percaya diri bahwa Tuhan sendiri melihat sisi baik atau sisi positif dari Gideon. Itulah yang menjadi alasan kenapa Tuhan memilih Gideon. Ada hal baik, ada sisi positif yang Tuhan lihat dari Gideon. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-12, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tentunya Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan bahwa hal ini bukan saja ditujukan kepada Gideon, namun ditujukan kepada kita sekalian Bapak Ibu malam hari ini. Karena kita juga sama seperti Gideon. Kita adalah pahlawan-pahlawan yang gagah, perkasa dan berani. Karena Tuhan sudah memilih kita untuk ada di tengah-tengah jemaat GPIB Tugu. Ada di tengah-tengah pelayanan yang kita terima. Baik selaku presbiter, selaku pengurus pelkat,
selaku komisi, selaku karyawan, yayasan, dan tugas-tugas lain yang Tuhan percayakan kepada kita, baik di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal, di tengah-tengah tempat pekerjaan, dimanapun kita berada. Tuhan memilih kita masing-masing untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada semua orang. Dan untuk menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan. Di mana kita hadir, di situ kita bisa berbuat. Ia tidak memandang kelemahan dirinya. Jika dibandingkan dengan kaum dan bangsa Midian. Gideon merasa bahwa dia adalah orang lemah. Namun lewat kesaksian bacaan kita pada malam hari ini, cara Allah memandang Gideon berbeda. Dari cara Gideon memandang dirinya sendiri. Allah mengukur kemampuan Gideon bukan dari usia yang masih muda. Dan kaumnya yang sangat kecil. Tetapi Allah berjanji akan menyertainya. Akan menjaga dan membantu dia. Menopang Midian untuk melakukan tugas dan pekerjaannya. Terutama menghadapi bangsa Midian. Itulah alasan mengapa Allah mengutus Gideon sebagai hakim bagi bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-14, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sana, berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi dikatakan di sana, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel. Itu berarti Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Sebagai seorang Gideon tidak perlu khawatir karena Tuhan menyuruh pergi dengan kekuatan yang ada pada Gideon. Itu berarti Tuhan akan memperlengkapi dia. Tuhan akan menopang dia dengan kekuatan sehingga ketika dia menghadapi bangsa Midian, dia tidak takut, tidak khawatir dan tidak bimbang. Karena Tuhan telah memilih Gideon untuk melaksanakan tugas pelayanannya, untuk membawa bangsa Israel, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Hal ini pun sama terhadap kita Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan pemilihan presbiter pada GPIB Tugu yang sementara berproses. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah menerima surat suara, ataupun ada yang belum. Namun tidak secara kebetulan Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan juga memilih kita, setiap kita masing-masing. Untuk ketika kita dipilih, maka Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk maju dengan kekuatan yang ada kepada kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan akan menopang kita untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan ini. Tuhan tidak melihat Bapak Ibu dan saya yang masih muda. Tuhan tidak melihat keterbatasan Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak melihat kesederhanaan Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak melihat ketidakmampuan kita. Namun Tuhan melihat ketulusan hati kita, kesiapan kita untuk mau melayani Tuhan. Karena tidak mudah Bapak Ibu sekalian kita melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga bagi kita malam hari ini, ketika Bapak Ibu diberikan surat suara untuk memilih, pilihlah sesuai dengan hikmat Tuhan. Siapapun yang dipilih, dan ketika kita terpilih, maka kita harus siap. Dan kita tidak akan menolak. Karena Tuhan akan menyertai kita Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berfirman. Dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan, pergilah dengan kekuatanmu untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian. Maka Tuhan juga menyampaikan kepada kita malam hari ini, pergilah dengan kekuatan yang ada padamu untuk melaksanakan tugas pelayanan.
menghadapi setiap tantangan di tengah-tengah jemaat di GPIB Tugu ini. Tantangan untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia, mulai dari keluarga kita masing-masing maupun di tengah-tengah jemaat GPIB Tugu, di tengah-tengah pekerjaan dimanapun kita berada. Ada 3 hal yang bisa saya bagikan kepada kita malam hari ini terkait dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Pergilah dengan kekuatan dan memimpin bangsa Israel. Hal yang pertama Bapak Ibu, saya bisa dapat dalam pemahaman kita lewat bacaan ini adalah jangan memandang dirimu rendah, jangan memandang dirimu tidak mampu, jangan memandang bahwa Bapak Ibu masih muda sama seperti Gideon. Namun mari kita melihat bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk menjalankan tugas ini. Sama seperti Gideon, Tuhan memakai Gideon. Yang kedua, jangan memandang dirimu kecil dan tidak mampu. Karena ketika kita berserah diri kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Sama seperti Gideon. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan pesimis dan takut dan berpikir negatif terhadap diri kita sendiri. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi kita dengan hikmat Tuhan. Karena ketika kita berdoa Bapak Ibu, kita selalu meminta kepada Tuhan, berikanlah kami hikmat. Agar kita mampu untuk memimpin, kita mampu untuk berkata-kata, kita mampu untuk melaksanakan, kita mampu untuk menasihati, kita mampu untuk mengajar dan sebagainya Bapak Ibu. Karena ketika Tuhan naik ke surga Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita mau membuka diri untuk menerima itu, kembali kepada Bapak Ibu dan saya sekalian. Jangan memandang rendah dan negatif orang lain Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak pernah memandang rendah diri kita. Sebaliknya Tuhan melihat diri kita ini semua orang-orang yang mampu. Orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan, kita semua adalah pahlawan yang gagah berani. Karena Tuhan melihat kita adalah anak Tuhan yang besar. Anak-anak yang menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan Tuhan sudah mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menerima talenta-talenta yang Tuhan berikan. Menerima tugas dan tanggung jawab pelayanan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan melihat lagi ke belakang Bapak Ibu. Mari kita maju untuk meraih masa depan tengah-tengah tugas pelayanan kita. Menjadi pemimpin di tengah-tengah jemaat kita. Kita tahu Bapak Ibu, gereja kita dalam proses renovasi. Kita akan masuk kembali pada tanggal 15 ataupun tanggal 18 Desember dengan gereja yang baru, gedung gereja yang baru, gedung serbaguna yang baru, juga gedung Karmel yang sudah akan beroperasi. Semuanya fisik yang baru. Itu berarti kita juga akan masuk dengan pemilihan majelis yang baru. Mari Bapak Ibu, banyak hal besar yang akan kita alami nanti Bapak Ibu. Di tengah-tengah tugas pelayanan kita. Tantangan besar yang akan kita hadapi. Sehingga kita semua akan menghadapi bersama-sama. Mari kita dikuatkan oleh Tuhan. Bersama-sama dengan Gideon, Tuhan memberikan kekuatan kepada Gideon untuk menjalankan tugas pelayanan, misi pelayanannya. Maka itu pun juga Tuhan akan berikan kepada kita. Yang pertama di akhir khotbah saya pada malam hari ini, saya mau katakan begini. Tuhan mengenal siapapun yang dipilihnya. Jadi ketika kita dipilih, Tuhan sudah mengenal kita lebih dulu. Mungkin Bapak Ibu sendiri masih ada yang tidak mengenal dirinya sendiri. Tidak bisa mengenali talenta apa yang ada dalam diri kita Bapak Ibu. Namun Tuhan lebih tahu
Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan lebih tahu latar belakang kita. Tuhan lebih tahu apa yang ada dalam diri kita. Sehingga ketika Tuhan memilih kita, maka Tuhan sudah punya cara untuk memperlengkapi kita. Sama seperti Gideon dengan keterbatasannya. Tapi tidak menghalangi niat Tuhan untuk mewujudkan karyanya di dalam dan melalui Gideon. Sama halnya kepada kita Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan ingin memakai kita, maka Tuhan sudah punya cara untuk memperlengkapi kita melaksanakan semua tugas-tugas pelayanan yang akan diembankan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, menyambut panggilan dan pemilihan Tuhan dan pilihan Tuhan dengan rendah hati. Ini hal lebih khusus Bapak Ibu, saya mau katakan ketika kita dipilih Bapak Ibu menjadi pelayan atau menjadi pemimpin dimanapun kita berada, mulai dari pemimpin di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah pekerjaan, terkhusus di tengah-tengah pelayanan, terutama dalam pemilihan majelis jemaat nanti, sambutlah panggilan dan pilihan Tuhan. Terimalah dengan rendah hati. Sama seperti Gideon. Dia menerima apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan dan kekurangan dirinya, namun ia menerima dengan sukacita. Karena ia percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi dirinya untuk menolong bangsa Israel. Maka saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya cara yang besar dan punya rencana kepada Bapak Ibu dan saya untuk menolong jemaat di tengah-tengah GPIB Tugu ini, di setiap sektor, ataupun di mana saja kita berada. Tuhan sudah punya cara untuk menolong kita. Karena Tuhan lebih mengenal kita dari Bapak Ibu mengenal saya dan saudara, Bapak Ibu jemaat yang lain. Hal yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, menyambut perintah dan janji penyertaan Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu, ketika dipilih, terimalah dengan sukacita. Janganlah kita mengatakan, belum waktunya, belum saatnya, masih banyak hal yang saya harus lakukan. Banyak hal yang terjadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu mungkin sudah mengalami ataupun mungkin mendengar dari orang lain. Ketika kita tidak menerima pilihan Tuhan, ketika kita belum siap untuk menerima panggilan Tuhan, maka banyak hal yang akan terjadi. Namun ketika kita menerima dengan sukacita pilihan Tuhan, maka karya besar akan Tuhan berikan kepada kita sekalian. Karya besar Tuhan akan berikan kepada Bapak Ibu dan saya untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Tuhan akan memakai Bapak Ibu dan saya bukan karena kekuatan Bapak Ibu, bukan karena kepintaran Bapak Ibu sekalian dan saya, bukan karena kelebihan materi Bapak Ibu dan saya, namun karena kesetiaan kita, sukacita kita menerima pekerjaan Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan akan memperlengkapi. Saya mau katakan satu kesaksian pada Bapak Ibu dan jemaat sekalian malam hari ini. Tuhan memilih kita sewaktu muda. Saya baru merasakan seperti ini. Ketika Tuhan memilih kita di saat muda. Banyak alasan yang kita akan sampaikan. Masih sibuk dengan pekerjaan. Masih sibuk dengan hal yang besar. Namun ketika Tuhan mau pakai kita, apapun alasan kita, Tuhan akan mencari cara untuk menarik kita. Tuhan akan punya cara untuk memilih kita. Karena Tuhan mau pakai kita di tengah-tengah pelayanan. Bukan karena kita merasa diri kita hebat. Namun kita merasakan bahwa karya Tuhan, berkat Tuhan itu akan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, membuka diri, membuka hati untuk memilih dan dipilih. Menyambut karya besar Tuhan di tengah-tengah jemaat kita. Menyambut berkat Tuhan
yang akan Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tenang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, apa masih ada yang perlu didoakan sebelum kita mulai doa syafaat kita malam hari ini? Kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami ada malam hari ini karena kasih dan karunia Tuhan. Kami ada malam hari ini melalui kanal Zoom ini karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di tengah pandemi COVID ini yang masih ada, kami bersyukur Tuhan tetap memberkati kami di tengah-tengah jemaat GPIB Tugu ini. Kami bersyukur karena Tuhan tetap mencukupkan berkat jasmani kami. Sehingga pada malam hari ini kami sama-sama menambahkan berkat rohani kami melalui firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan dalam iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang selalu berharap kepadanya. Sehingga pada malam hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan memilih Gideon, maka kami juga percaya Tuhan akan memilih setiap kami untuk mempersiapkan diri kami menghadapi pemilihan presbiter di tengah-tengah jemaat kami. Baik Bapak Ibu yang sudah memilih ataupun yang belum, bahkan yang akan dipilih, biarlah kami semua dengan sukacita menyambut ini Tuhan. Dengan sukacita menyambut pesta ini, menerima berkat Tuhan, melayani Tuhan, maka berkat Tuhan akan berlimpah kepada kami. Namun juga tidak terlepas bahwa kami akan diberikan tantangan-tantangan yang besar untuk menguatkan iman kami ketika menghadapi tugas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, karena di balik semua itu ada anugerah dan berkat Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersatu hati untuk berdoa bagi gereja kami GPIB Tugu.
di dalam setiap tugas-tugas pelayanan yang ada di jemaat kami, mulai dari para pendeta yang ada di jemaat kami, Bapak Pendeta Edi Rade beserta Ibu Ida dan keluarga, beserta dengan Ibu Pendeta Stella dan keluarga, beserta dengan para pelayan yang ada, para pengurus Pelkat, komisi, yayasan, karyawan, dan seluruh jemaat yang ada di GPIB Tugu ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua dengan tugas dan pelayanan yang telah diberikan kepada kami. Sehingga dengan berkat inilah kami akan menjalankan tugas-tugas ini sesuai dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah proses renovasi gereja kami yang masih berjalan Tuhan, kami bersatu hati bersama-sama jemaat GPIB Tugu mendoakan proses ini Tuhan, agar berjalan lebih baik dan lebih cepat, sehingga sesuai rencana atau waktu yang ditentukan pada tanggal 15 nanti sudah selesai. Sehingga kami akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan perayaan Natal di gereja kami. Terutama juga kami akan mempersiapkan proses peneguhan presbiter yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga bahwa tidak mungkin tidak ada tantangan di tengah-tengah proses yang sementara berjalan ini. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga dan memelihara. Tuhan akan memberikan hikmat bagi kami semua untuk menghadapi ini. Sehingga proses ini semua bisa berjalan dan selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati panitia pemilihan majelis jemaat ini Tuhan, agar mereka melaksanakan tugas-tugas ini sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan pada waktunya akan selesai tepat pada waktu yang ditentukan. Terima kasih Tuhan, jerilah saudara kami panitia ini, Tuhan lebih tahu, Tuhan melihat pengorbanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di rumah, ataupun yang ada di rumah sakit, ataupun yang ada di tengah-tengah tugas pekerjaan, baik di darat, di laut, ataupun di udara, atau di mana saja mereka berada, di luar kota, di luar negeri. Tuhan, Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau melihat keluarga masing-masing jemaat GPIB Tugu ini. Memberkati mereka Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu. Yang membutuhkan berkat kesembuhan daripada Tuhan, mari Tuhan Engkau ada tabib yang ajaib bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan. Jamah dan berkati Tuhan mereka. Sembuhkan dengan kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib, biarlah membasuh dan menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga jemaat kami yang berbahagia. Biarlah dengan kebahagiaan ini mereka bersyukur dan bersukacita bahwa Tuhan memberikan berkat, baik penambahan usia, kelahiran, ataupun usia perkawinan. Tuhan memberkati. Biarlah sukacita yang mereka terima ini, kebahagiaan yang mereka terima ini, mereka bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah persiapan untuk merayakan akan HUT RI ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya baik dari pusat sampai ke daerah sekalipun Tuhan. Biarlah pemimpinan mereka terus membawa bangsa dan negara kami ini untuk terus menjadi bangsa yang beradab Tuhan. Bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat untuk menghadapi perkembangan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat juga untuk mendoakan gereja di tengah sinode GPIB Tugu ini.
yang sementara ini dalam proses persiapan pemilihan majelis jemaat. Tuhan memberkati semua gereja-gereja GPIB ini Tuhan. Baik yang ada di DKI Jakarta ataupun yang ada di pos-pos PLK sekalipun Tuhan. Biarlah semua kami melaksanakan pesta pemilihan majelis jemaat ini dengan sukacita. Dan ketika semua boleh selesai sesuai pada waktu yang ditentukan, maka sukacita dan berkat pun itu kami semua terima. Terima kasih Tuhan untuk firman malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan bagi kami. Dan biarlah apapun yang kami sampaikan Tuhan, semuanya bukan mau jadi menurut kehendak kami. Biarlah mau jadi menurut kehendak Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan telinga pengasihan-Mu dan mendengarkan doa kami. Karena doa yang kami naikkan ini tidak sempurna. Biarlah Tuhan mensempurnakan doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dan juga kepada kami sekalian malam hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sebagaimana perintah Tuhan, agar berilah kepada Tuhan kemuliaannya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 pasal 29. Guna menunjang pelayanan gereja, percayalah Tuhan akan memberkati saudara dan persamaan saudara. Berikanlah persembahan keluarga di rumah masing-masing dalam amplop persembahan yang telah diedarkan oleh diaken atau penatua, koordinator sektor pelayan, dan untuk selanjutnya dapat jemaat serahkan ke kantor majelis jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor pelayan masing-masing serta Bapak Ibu. Serta Bapak Ibu bisa juga memberikan persembahan melalui QR Code. Padanya segenap hatimu, di padanya
segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Padanya segenap waktumu, padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia Tuhanmu. Jemaat, marilah kita berdoa, doakan persembahan ini. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita hari ini, kami membawa ungkapan syukur hati kami melalui persembahan yang kami berikan padamu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripadamu. Oleh karena itu, terimalah persembahan syukur kami, dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara, kata jemaat hari ini atau ucapan terima kasih tentunya atas nama Majelis Jemaat yang bertugas pada malam hari ini sebagai pelayan liturgi. Kami ucapkan terima kasih kepada Penatua George Laturi yang telah menjadi pelayan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan kehidupan keluarga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah berkenan untuk mengambil bagian dalam ibadah keluarga malam hari ini, yang sudah menyisihkan waktunya atau menyempatkan untuk beribadah dan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan terima kasih juga atas persembahan yang diberikan pada ibadah malam hari ini. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pelayan firman. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari untuk melanjutkan ibadah ritual kita ini ke dalam ibadah karya atau ibadah aktual kita masing-masing, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji juru selamat, jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, karena kau dibasuh oleh darah-Nya. Yesus sudah membebaskan hidupmu. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu.
umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, serta melimpahkan Roh Kudus yang akan menghibur serta menguatkan iman dan kesetiaanmu. Terima kasih untuk pelayan firman dan pelayan liturgo serta Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.